Halo teman-teman, perkenalkan saya Franz dari PSC Respiratory, yang dimana kita di sini akan belajar tentang divisi respiratory. Respiratory itu adalah sistem pernapasan pada manusia, yang dimana pernapasan pada manusia itu bisa disebut dengan pertukaran gas dari dalam tubuh manusia dengan lingkungan, yaitu dimana kita menghirup udara sekitar untuk menjadikan oksigen dalam tubuh kita. Dan ada juga respirasi. Respirasi yaitu adalah perombakan bahan makanan menggunakan oksigen menjadi energi dan gas sisa pembakaran atau karbon dioksida. Dan kita di sini alat pernapasan yang kita pakai adalah hidung. Yang dimana hidung itu terdapat saraf penciuman atau pembau dan terdiri dari dua lubang kanan dan kiri dibatasi oleh sikat hidung. Dan ada juga rongga hidung. Rongga hidung itu berfungsi untuk berhubungan dengan rongga mulut. Dan fungsinya adalah menghangatkan atau melembabkan dan menyaring udara. Terdapat rambut halus dan selaput lendir. Gunanya untuk menyaring udara yang masuk, mengeluarkan partikel-partikel. Ya, untuk produk pertama kita yaitu adalah dari brand Microlife. Untuk produknya NEP 200 atau nebulizer compressor. Nah, untuk nebulizer compressor ini yaitu gunanya untuk merubah cairan menjadi aerosol. Yang dimana untuk nebulizer ini mengirimkan aerosol untuk dalam tubuh dengan partikel diameter yang aerodinamis mulai dari 0,5 hingga 35 mikron. Yang dimana partikel lebih dari 10 mikron mengendap di orofaring dan partikel 5-10 mikron mengendap di trakea dan bronkus besar, dan partikel 1-5 mikron dalam ukuran jangkauan saluran udara di bagian bawah tubuh, dan untuk partikel kurang dari 0,5 mikron bertindak sebagai gas yang akan dihembuskan. Dan untuk NEP 200 ini adalah untuk perawatannya sangat efisien karena untuk perawatannya itu hanya dicuci dengan air hangat untuk menghilangkan sisa-sisa bekas dari cairan yang ada dalam cupnya itu, dan untuk pengobatan bisa lebih cepat karena kecepatan tinggi untuk waktu inhalasi yang pendek. Dan untuk penggunaannya itu hanya menggunakan satu tombol on dan off. Jadi untuk penyimpanannya pun sangat lengkap. Kita ada tas untuk nebulizernya, dan ada masker anak dan dewasa, ada mouthpiece dan ada nasal, dan mendapatkan filter pengganti cadangan sebanyak 5 unit. Dan untuk spesifikasi yang kita gunakan dalam NEP 200 ini adalah untuk ukurannya sangat ringan ya, dan sangat tidak terlalu besar. Dan untuk partikelnya itu dia 3,01 UM, dan sirkulasi pengoperasiannya yaitu 30 menit dan 30 menit off. Jadi ketika kita menggunakan selama 30 menit menyala terus, otomatis kita harus mengistirahatkan mesin ini selama 30 menit. Jadi untuk nebulizer ini sangat cocok untuk digunakan untuk anak dan dewasa. Ya, kita balik lagi ke NEP Pro, dan NEP Pro ini adalah NEP Professional 2-in-1, yang dimana dia mempunyai 2 cup untuk menaruh cairan untuk dijadikan aerosol dengan sifat yang berbeda-beda. Dan untuk NEP Pro ini sama seperti NEP 200 yang sebelumnya. Untuk perawatannya pun sama, perawatan yang lebih cepat dan efisien, dan terdapat nasal untuk perawatan saluran udara di bagian atas, nebulizer yang ditingkatkan nafas untuk saluran udara yang lebih rendah, sama seperti NEP 200 sebelumnya. Yang dimana bedanya itu di sini, benefitnya itu di sini dia 2-in-1 ya. 2-in-1 itu adalah sistem seperti penggunaan berkelanjutan dan perawatan harian, yang dimana masing-masing kegunaannya berbeda-beda.
yang untuk perawatan yang efisien itu untuk saluran pernapasan bagian atas dan tengah atau bawah. Dan nebulizer ini sifatnya dengan untuk pengobatan yaitu kecepatannya tinggi untuk inhalasi yang singkat, jadi bisa untuk lebih menghemat waktu ya untuk memakai aerosolnya, dan cocok untuk semua solusi instalasi umum. Dan untuk tombol yang digunakan itu sama seperti NEP 200, yaitu satu tombol. Dan untuk aksesorisnya pun sama, bisa dicuci dengan air atau menggunakan desinfektan untuk menghilangkan bekas-bekas cairan yang ada dalam cupnya itu. Dan di sini itu yang dimaksud dengan 2-in-1 itu adalah yang pertama itu perawatan lanjutan untuk di posisi A. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan perawatan lanjutan itu, geser cupnya itu, ditutupnya itu ke posisi A. Dan untuk yang perawatan singkat ada pada posisi B. Yang dimana untuk perawatan lanjutan ini itu dia aerosolnya tidak terlalu banyak ya keluarnya dan tidak terlalu cepat. Tetapi kalau untuk yang perawatan singkat ini, aerosolnya itu dari cupnya itu keluarnya cepat dan tebal. Jadi untuk menghemat waktu dari pemakaiannya, kalau ingin yang cepat, jadi kita tutupnya itu kita posisikan pada posisi yang B. Dan dimana untuk tempat aksesoris ini lebih luas dan untuk bisa masuk semua tempat-tempat seperti yang masker, terus mouthpiece, nasal, semua tuh bisa masuk dalam tutupnya ini. Jadi tidak memakan tempat yang lebar untuk penyimpanannya. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke produk full oximetry Oxy 300 dari Microlife, yang dimana alat ini digunakan biasanya untuk menentukan saturasi oksigen dan denyut nadi pada tubuh kita, yang dimana kita bisa mengukur denyut nadi yang ada dalam tubuh kita, apakah detak jantungnya normal dan kadar oksigennya apakah normal dengan biasanya. Dengan alat inilah kita bisa menggunakannya. Dan untuk penggunaannya itu sangat sederhana dan tidak ada rasa sakit. Dan sifatnya ini dia portable, jadi bisa digunakan di rumah sakit atau dimanapun kita berada, kita bisa menggunakan alat ini. Dan untuk benefit yang didapat dari alat ini yaitu adalah pengukurannya sangat akurat dan tepat dan cocok untuk segala aktivitas dan nyaman saat digunakan. Dan dia ringan sekali ya teman-teman, dan portable dan bisa dibawa kemana-mana. Dan untuk fiturnya itu yaitu adalah situ kita ada di layarnya, itu dia bisa kita lihat ya. Jadi di layarnya itu dia menunjukkan angka 97 itu yaitu kadar oksigen dalam tubuh kita, dan untuk yang angka 72 itu adalah denyut nadi dalam tubuh kita. Dan dimana layar ini bisa berpindah-pindah, bisa di kiri atau di kanan atau di depan atau di belakang. Jadi dia bisa ada 6 model tampilannya. Tinggal dipencet untuk tombol yang on off-nya itu sekali. Tapi untuk on off-nya itu dia otomatis ya. Jika dia tidak mendeteksi jari kita, dalam hitungan 10 detik dia akan mati otomatis alatnya. Dan untuk baterai yang digunakan di sini adalah baterai A3 sebanyak 2 unit, yang dimana baterai tersebut bisa digunakan lebih dari 30 jam jika kita menggunakan baterai alkalin. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke full oximetry Oxy 200, yang dimana full Oxy 200 ini sama seperti full Oxy 300 yang sebelumnya. Yang berbeda itu hanya modelnya saja, hanya tampilan. Kalau untuk yang full Oxy 200 ini dia bentuknya agak kecil dari yang Oxy 300 sebelumnya. Dan untuk pengukurannya semua sifatnya sama, untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita dan denyut nadi dalam tubuh kita juga.
Dan di sini dia sifatnya untuk tampilannya itu grafik ya, batang. Jadi kalau untuk yang tadi kan seperti apa, EKG gitu saat pengukurannya. Tapi kalau untuk yang Oxy 200 ini dia seperti grafik batang naik turun naik turun. Dan di sini dia ada sama juga ada indikasi baterai melemah, dan dia mati otomatis ketika tidak ada sinyal atau sidik jari yang ada yang menempel dalam alat ini selama 16 detik. Dan untuk baterainya sama yang digunakan yaitu baterai A3 sebanyak 2 unit. Dan untuk penyimpanan pun dia ada tasnya ya. Jadi dia bisa disimpan dalam tas kecilnya ini. Untuk full oxy 200-nya bisa disimpan di kantong atau di laci. Jadi untuk lebih mempermudah untuk kita menyimpan dalam alat tersebut.